Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Di pasar bisa melakukan tawar-menawar yang tujuannya agar harga dari barang yang diinginkan bisa sepakat baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Pasar juga memiliki peranan dalam perekonomian, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah peran pasar bagi produsen, yaitu sebagai tempat untuk mempromosikan barang, tempat untuk menjual hasil produksi, dan sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi. Selanjutnya yaitu peran pasar bagi konsumen, yaitu memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan. Terutama semakin banyak jenis barang yang tersedia di pasar, maka akan semakin banyak konsumen yang datang. Selanjutnya peranan pasar bagi sumber daya manusia. Keberadaan pasar dapat membuka peluang untuk masyarakat dalam memperoleh pekerjaan dan berwira swasta. Yang terakhir ialah peran pasar untuk pembangunan. Negara memperoleh pemasukan dari aktivitas pasar melalui pajak dan retribusi. Penerimaan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sumber pembangunan daerah maupun nasional. Yang pertama, pasar menurut bentuk kegiatannya. Jenis pasar ini dibagi menjadi dua, yaitu pasar abstrak dan pasar nyata. Pasar abstrak merupakan sebuah pasar di mana terdapat para pedagang yang tidak menawar berbagai jenis barang yang dijual serta tidak membeli secara langsung, namun hanya menggunakan surat dagangan saja. Contohnya adalah pasar online dan pasar modal. Sedangkan pasar nyata merupakan sebuah pasar di mana terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan serta dapat dibeli oleh pembeli. Contoh dari pasar nyata ialah pasar swalayan dan pasar tradisional. Yang kedua, pasar menurut transaksinya. Jenis pasar ini dibedakan menjadi pasar tradisional serta pasar modern. Pasar tradisional ialah pasar yang sifatnya tradisional, di mana para pembeli dan penjual dapat saling tawar-menawar secara langsung. Sedangkan pasar modern merupakan suatu pasar yang sifatnya modern, di mana terdapat berbagai macam barang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Yang ketiga, menurut jenis barang. Pasar berdasarkan jenis barang diartikan sebagai terdapat beberapa pasar hanya menjual satu jenis barang tertentu. Jenis ini terbagi dua, yaitu 1. Pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi merupakan suatu pasar yang memperjualbelikan berbagai jenis barang yang dapat dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. 2. Pasar sumber daya produksi. Pasar sumber daya produksi merupakan suatu pasar yang memperjualbelikan tentang faktor-faktor produksi, contohnya, tenaga kerja, mesin-mesin, tanah dan tenaga ahli. Yang keempat ialah pasar menurut waktunya. Jenis pasar menurut waktunya dapat digolongkan ke dalam beberapa bentuk, antara lain. 1. Pasar harian, ialah tempat di mana merupakan pertemuan antara pembeli serta penjual yang dapat dilakukan setiap harinya. 2. Pasar mingguan, ialah pasar yang dilakukan setiap seminggu sekali. Biasanya pasar mingguan terdapat di daerah pedesaan. 3. Pasar bulanan, ialah pasar yang dilakukan sebulan sekali, dan terdapat di daerah-daerah tertentu. Contoh pasar bulanan adalah pasar hewan ternak. 4. Pasar tahunan, ialah pasar yang diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Contoh pasar tahunan adalah Pekan Raya Jakarta. 5. Pasar temporer ialah pasar yang diselenggarakan pada waktu tertentu serta pasar temporer dapat terjadi secara tidak rutin.